Lakukan simulasi mengajar ya maksimal 10 menit, dan bisa saja ketika Bapak Ibu melakukan simulasi mengajar, Bapak Ibu akan di-stop oleh asesor ketika Bapak Ibu telah memenuhi 10 menit. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan kegiatan simulasi mengajar, waktu yang Bapak Ibu perlukan itu hanya 10 menit. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya ya, ketika melakukan simulasi mengajar, apa sih kompetensi yang akan diukur oleh asesor? Nah, ini beberapa kompetensi yang akan diukur atau akan dinilai oleh asesor Bapak Ibu. Yang pertama yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu hebat semuanya? Bertemu kembali dengan kami Komunitas Guru Penggerak NTB, yang pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kepada Bapak Ibu bagaimana tips dan trik untuk lulus dalam seleksi, terutama dalam simulasi mengajar dan wawancara. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada seluruh guru Bapak Ibu, terutama yang lulus dalam seleksi seleksi pertama guru penggerak angkatan 11. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja kepada bagaimana tips dan trik di dalam melaksanakan simulasi mengajar dan wawancara. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke bagaimana petunjuk umum seleksi simulasi mengajar dan wawancara. Apa saja yang perlu dipersiapkan oleh kandidat ya. Yang pertama Bapak Ibu ya, tentunya Bapak Ibu harus melakukan berbagai persiapan. Ada beberapa persiapan yang harus dilakukan yang tentunya tidak boleh dilewatkan oleh Bapak Ibu ketika Bapak Ibu akan melakukan simulasi mengajar dan wawancara. Yang pertama, secara umum ini persiapan secara umum ya, baik simulasi mengajar dan wawancara. Yang pertama, Bapak Ibu harus mempersiapkan ruangan ya, kondisi ruangan dan pencahayaan yang kondusif ya. Jadi Bapak Ibu menentukan sebuah ruangan yang digunakan di dalam melakukan simulasi mengajar atau wawancara itu adalah ruangan yang pencahayaannya cukup dan Bapak Ibu dapat dengan nyaman melakukan aktivitas di dalamnya. Kemudian Bapak Ibu pastikan bahwa Bapak Ibu ketika melakukan simulasi mengajar ataupun wawancara, Bapak Ibu tidak dalam keadaan atau tidak dalam perjalanan. Jadi pastikan ketika Bapak Ibu mendapatkan jadwal, ketika mendapatkan simulasi mengajar dan wawancara, Bapak Ibu pending dulu ya semua kegiatan-kegiatan yang dapat menghambat kegiatan simulasi mengajar ataupun wawancara. Kemudian yang kedua ya, Bapak Ibu diharapkan untuk mempersiapkan perangkat elektronik yang akan digunakan nantinya ketika simulasi mengajar dan wawancara. Di dalam laptop Bapak Ibu ya sudah dipastikan bahwa di sana sudah tersedia fitur kamera dan terhubung dengan internet. Persiapan cadangan koneksi internet juga harus Bapak Ibu siapkan untuk mengantisipasi jika pada internet yang satunya mengalami kendala, maka Bapak Ibu dapat menggunakan cadangan yang lainnya. Kemudian persiapan yang ketiga yang tentunya Bapak Ibu harus lakukan yaitu persiapan alat pendukung ketika Bapak Ibu sedang melakukan konferensi video ya. Bisa Bapak Ibu mempersiapkan headset dan sebagainya. Kemudian yang keempat, persiapan yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu yaitu Bapak Ibu gunakan akun Google ya. Disarankan Bapak Ibu untuk latihan terlebih dahulu ketika Bapak Ibu menggunakan Google Meet. Kemudian selanjutnya persiapan yang kelima yaitu Bapak Ibu jika terputus di tengah pelaksanaan seleksi, silahkan mencoba untuk mengakses tautan Google Meet yang sama. Jadi ketika di tengah perjalanan, misalnya di tengah simulasi mengajar misalnya, atau ketika di tengah wawancara tiba-tiba terputus
sambungan internet, maka Bapak Ibu jangan keluar ya dari dari Google Meet yang sudah disediakan. Silakan Bapak Ibu mencoba kembali untuk menyambung koneksinya. Kemudian persiapan yang keempat yang tidak kalah penting Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mengalami kendala selama seleksi, Bapak Ibu sebagai peserta dapat menghubungi tim pemantau melalui WhatsApp atau WA di SIM PKB. Nah, jadi nomor WA atau WhatsApp pemantau itu sudah disediakan Bapak Ibu di dalam SIM PKB. Ketika Bapak Ibu mengalami kendala atau hambatan ketika melakukan simulasi mengajar ataupun wawancara, maka Bapak Ibu dapat menghubungi nomor yang tertera di dalam SIM PKB Bapak Ibu. Kemudian persiapan yang Bapak Ibu juga harus lakukan yaitu Bapak Ibu mempersiapkan KTP asli ya dan menunjukkannya kepada asesor pada saat Bapak Ibu melakukan konfirmasi identitas di awal seleksi. Nah, biasanya oh gitu. Oke. Saya kembali. Kemudian akan menyiapkan KTP. Iya. 3, 2, 1. Oke. Persiapan selanjutnya yang tidak kalah penting Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu mempersiapkan KTP ya. KTP yang disiapkan adalah KTP asli yang nanti akan Bapak Ibu gunakan sebagai konfirmasi tentang identitas Bapak Ibu. Biasanya KTP ini akan diminta oleh asesor untuk ditunjukkan ketika awal kegiatan simulasi mengajar ataupun ketika awal wawancara. Kemudian persiapan selanjutnya yaitu kandidat dilarang keras ya untuk merekam proses seleksi dan menyebarkan di internet. Jadi selama kegiatan simulasi mengajar ataupun ketika wawancara berjalan, Bapak Ibu dilarang untuk melakukan rekaman dalam bentuk apapun. Jadi itu perlu diingat Bapak Ibu ya. Itu adalah persiapan-persiapan umum yang harus Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu akan melakukan simulasi mengajar ataupun wawancara. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke seleksi simulasi mengajar terlebih dahulu. Jadi durasi waktu yang dibutuhkan ketika Bapak Ibu akan melakukan simulasi mengajar itu biasanya 30 menit ya. Dan dengan rincian 15 menit itu untuk persiapan, kemudian 10 menit itu kegiatan inti ketika Bapak Ibu akan melakukan simulasi mengajar, kemudian 5 menit terakhir itu biasanya dilakukan untuk ada tanya jawab antara peserta dengan asesor. Nah, ini ada beberapa petunjuk khusus Bapak Ibu ya ketika Bapak Ibu akan melakukan simulasi mengajar ya. Jadi simulasi mengajar akan dilakukan secara daring atau online tanpa murid. Jadi ketika Bapak Ibu akan melakukan simulasi mengajar, Bapak Ibu akan melakukannya secara online dan tanpa murid. Jadi Bapak Ibu akan memperagakan bagaimana Bapak Ibu akan melakukan mengajar yang sesungguhnya tetapi dengan durasi waktu hanya 10 menit. Kemudian Bapak Ibu nanti akan fokus pada ketika melakukan kegiatan mengajar, Bapak Ibu akan fokus kepada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah itu ingat Bapak Ibu waktunya hanya 10 menit. Kemudian setting metode simulasi mengajar adalah pembelajaran di luar jaringan. Jadi bukan mengajar di dalam jaringan gitu ya. Jadi simulasi mengajar yang Bapak Ibu lakukan itu adalah seolah-olah Bapak Ibu itu mengajar secara langsung kepada murid. Jadi bukan mengajar lewat Google Meet dan sebagainya, tetapi seolah-olah Bapak Ibu itu langsung mengajar tatap muka dengan murid. Nah, kemudian persiapan perangkat yang Bapak Ibu butuhkan sebelum jadwal simulasi mengajar yaitu yang pertama, Bapak Ibu mempersiapkan perangkat komputer atau laptop. Nah, ini wajib Bapak Ibu ya, sebagai alat nanti Bapak Ibu gunakan untuk masuk di dalam Google Meet-nya. Kemudian jaringan internet, jangan lupa Bapak Ibu, karena tanpa adanya jaringan internet, Bapak Ibu tidak akan dapat masuk ke dalam Google Meet yang sudah disediakan di dalam SIM PKB. Kemudian alat dan bahan pembelajaran seperti RPP, kemudian papan tulis, kertas dan sebagainya yang
akan membantu Bapak Ibu dalam simulasi mengajar perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian, atur tata letak perangkat komputer atau laptop agar mampu menampilkan gambar peserta secara penuh atau seluruh badan. Nah, biasanya badan Bapak Ibu itu bisa antara 80 sampai 70% itu bisa nampak di dalam layar Google Meet. Ya. Kemudian suara Bapak Ibu pastikan tertangkap dengan baik, ya. Jangan suaranya kecil-kecil, ya. Atau misalnya suaranya ada suara-suara berisik, ya. Jika ada di antara di lingkungan Bapak Ibu ketika itu ada suara loudspeaker ataupun suara yang agak berisik, maka itu akan sangat menghambat. Jadi pastikan Bapak Ibu mencari lokasi yang aman dan nyaman ketika melakukan simulasi mengajar. Kemudian selama Bapak Ibu melakukan simulasi mengajar, Bapak Ibu melakukannya dengan cara berdiri, tidak duduk Bapak Ibu, ya. Itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan ketika melakukan simulasi mengajar. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan atau melaksanakan simulasi mengajar, maka Bapak Ibu juga menggunakan pakaian selayaknya Bapak Ibu sedang mengajar di dalam kelas, ya. Sehingga Bapak Ibu kelihatannya sebagai guru yang profesional. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan simulasi mengajar, maka ini adalah tampilan yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai petunjuk, ya, atau Bapak Ibu bisa ikuti, ya, gambar seperti di dalam slide ini. Di sini gambar yang pertama itu tidak penuh gitu, ya. Baik gambar pertama, kedua ataupun gambar ketiga itu tidak penuh, ya. Bapak Ibu di belakangnya ada papan tulis, atau jika Bapak Ibu tidak memiliki papan tulis, bisa saja ketika Bapak Ibu melakukan simulasi mengajar, Bapak Ibu itu melakukannya di rumah misalnya. Itu boleh Bapak Ibu, ya. Di rumah boleh, di dalam kelas juga diperbolehkan. Nah, tetapi perlu diingat Bapak Ibu mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan ketika Bapak Ibu melakukan simulasi mengajar. Nah, ketika Bapak Ibu melakukannya di rumah dan tidak tersedia papan tulis, maka Bapak Ibu bisa mempersiapkan dengan kertas kosong atau flip chart, ya, yang dapat membantu Bapak Ibu ketika melakukan simulasi mengajar. Oke. Nah, itu tadi Bapak Ibu kami sampaikan untuk persiapan-persiapan yang perlu Bapak Ibu lakukan ketika akan melakukan simulasi mengajar. Adapun persiapan selanjutnya juga Bapak Ibu jangan lupa mempersiapkan RPP, ya. RPP yang betul-betul Bapak Ibu kuasai, yang sudah diunggah di dalam SIM PKB. Kemudian persiapan selanjutnya juga Bapak Ibu lakukan seperti yang sudah sampaikan. Bapak Ibu jangan lupa mengecek kembali laptopnya, internetnya, atau alat bantu pengajaran lainnya. Itu betul-betul dipersiapkan dan yakinkan bahwa itu sudah tersedia dengan baik. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya melakukan login ke akun Google, ya, seperti login ke Google Mail, atau Bapak Ibu bisa langsung mengklik tautan Google Meet yang sudah disediakan di dalam SIM PKB masing-masing Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ya, langsung dapat masuk di dalam Google Meet tersebut, kemudian menunggu atau dipersilakan masuk oleh admin nantinya. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti akan, sebelum melakukan simulasi mengajar, tentunya ada nanti say hello yang dilakukan bersama dengan asesor. Kemudian dalam pelaksanaan simulasi mengajar, ketika Bapak Ibu sudah masuk dan mengklik tautan di Google Meet yang tersedia, maka Bapak Ibu akan ada dua asesor, ya, yang akan mempersilahkan Bapak Ibu, ya, untuk masuk. Kemudian Bapak Ibu silakan bertanya kepada asesor apakah gambar Bapak Ibu itu dapat terlihat dengan baik dan suara Bapak Ibu bisa didengar dengan baik oleh asesor. Jika perlu, ya, Bapak Ibu bisa mengetes suaranya, kemudian
melakukan sedikit perubahan atau melakukan posisinya diperbaiki begitu ketika ada saran atau masukan dari asesor. Kemudian Bapak Ibu mempersiapkan KTP-nya dan menunjukkannya kepada asesor ketika asesor telah meminta untuk Bapak Ibu menunjukkan KTP-nya. Lakukan simulasi mengajar ya maksimal 10 menit, dan bisa saja ketika Bapak Ibu melakukan simulasi mengajar, Bapak Ibu akan di-stop oleh asesor ketika Bapak Ibu telah memenuhi 10 menit. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan kegiatan simulasi mengajar, waktu yang Bapak Ibu perlukan itu hanya 10 menit gitu. Kemudian setelah simulasi mengajar, Bapak Ibu menjawab beberapa pertanyaan tambahan yang akan diajukan oleh asesor. Setelah selesai, Bapak Ibu nanti akan dipersilakan untuk keluar dari Google Meet. Nah, kemudian hal-hal lain yang perlu Bapak Ibu juga perhatikan, jika Bapak Ibu akan melaksanakan simulasi mengajar dengan materi bahasa asing atau bahasa daerah, maka 80% instruksinya di dalam melakukan simulasi mengajar menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya ya, ketika melakukan simulasi mengajar, apa sih kompetensi yang akan diukur oleh asesor? Nah, ini beberapa kompetensi yang akan diukur atau akan dinilai oleh asesor Bapak Ibu. Yang pertama, yaitu kemampuan Bapak Ibu dalam mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman ataupun nyaman di dalam kelas. Nah, jadi peserta mengembangkan pembelajaran dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang relevan bagi murid dan strategi komunikasi yang baik. Nah, kemudian kompetensi yang kedua nanti yang akan dinilai oleh asesor, yaitu kemampuan Bapak Ibu sebagai kandidat di dalam membantu dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Peserta memandu pelajaran dengan mempertimbangkan strategi yang dapat membantu murid dalam memperoleh dan atau menerapkan pengetahuan. Nah, itu kompetensi kedua nanti yang akan dilihat oleh asesor. Kemudian kompetensi yang ketiga, yaitu peserta atau Bapak Ibu akan dinilai bagaimana Bapak Ibu menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri atau self-regulated learning. Jadi Bapak Ibu akan melakukan refleksi diri terhadap praktik pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian kompetensi keempat, yaitu bagaimana kemampuan peserta atau Bapak Ibu mendesain proses belajar mengajar yang efektif. Nah, itu yang nanti akan dilihat bagaimana kemampuan Bapak Ibu di dalam melakukan proses belajar yang efektif tentunya. Dan Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu dalam melakukan strategi penilaian yang baik. Kemudian kita lanjut ke seleksi wawancara Bapak Ibu. Nah, seleksi wawancara akan Bapak Ibu disediakan waktu selama 60 menit lebih kurang Bapak Ibu ya. Nah, adapun beberapa petunjuk khusus yang perlu Bapak Ibu perhatikan ketika melakukan simulasi wawancara, yaitu Bapak Ibu akan melakukan seleksi wawancara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan di dalam SIM PKB ya. Beberapa persiapan perangkat yang perlu Bapak Ibu lakukan ya, tidak jauh beda dengan ketika Bapak Ibu melakukan simulasi mengajar, yaitu yang pertama Bapak Ibu menyiapkan perangkat komputer atau laptop. Kemudian yang kedua, pastikan jaringan internet Bapak Ibu sudah baik, dan jika perlu Bapak Ibu juga mempersiapkan cadangannya. Kemudian Bapak Ibu juga mempersiapkan headset atau hands free ya, agar suara Bapak Ibu bisa terdengar dengan jelas. Kemudian berikan jawaban ketika melakukan wawancara berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh Bapak Ibu ya. Kemudian ketika terputus di tengah-tengah melakukan wawancara, maka pelaksanaan seleksi silahkan dicoba kembali ya.
diklik kembali tautan yang ada di dalam SIM PKB, sama ketika Bapak Ibu melakukan simulasi mengajar. Jadi ketika di tengah jalan misalnya Bapak Ibu terputus jaringannya, maka silakan dicoba kembali, diklik kembali, jangan sampai keluar dari SIM PKB. Nah, ini ada beberapa gambar Bapak Ibu ya, yang bisa membantu Bapak Ibu di dalam melakukan wawancara. Jadi tidak mesti Bapak Ibu kelihatan itu full semuanya, full body Bapak Ibu, tetapi cukup dari pundak itu bisa, dari bawah ya, dari sini bisa kelihatan. Ya. Kemudian Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga bertanya-tanya nih, di dalam melakukan seleksi wawancara, kompetensi apa saja sih yang ingin dilihat oleh asesor? Nah, ini ada beberapa kompetensi yang nanti akan dikulik oleh asesor ketika Bapak Ibu melakukan wawancara, dan kami akan langsung memberikan contoh pertanyaannya kepada Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan beberapa contoh pertanyaan di dalam wawancara, baiknya Bapak Ibu memperhatikan persiapan di dalam melakukan wawancara. Di antaranya yang pertama, Bapak Ibu menyiapkan KTP-nya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa KTP nanti akan menunjukkan identitas Bapak Ibu dan akan diverifikasi oleh kedua asesor. Kemudian yang kedua, silakan Bapak Ibu berpakaian rapi dan bersikap sopan selama mengikuti seleksi wawancara. Kemudian Bapak Ibu ketika dalam wawancara itu bersikap rileks ya, tidak panik tentunya ya, baik sebelum ataupun ketika melakukan sesi wawancara. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memperlihatkan wajah yang takut begitu sama asesor, tapi Bapak Ibu rileks, santai saja. Kemudian Bapak Ibu bersikap jujur. Artinya jujur di sini Bapak Ibu menyampaikan apa adanya, pengalaman ataupun keterangan-keterangan yang diberikan oleh Bapak Ibu silakan disampaikan dengan sejujur-jujurnya. Kemudian Bapak Ibu ketika sudah masuk di dalam Google Meet, kemudian bertemu dengan asesor, Bapak Ibu jangan hanya diam saja, tetapi silakan melakukan menyampaikan ya, sekedar mengucapkan say hello dan sebagainya ya. Jadi jangan diam, supaya Bapak Ibu tidak kaku nantinya ketika Bapak Ibu masuk dalam sesi wawancaranya. Oke Bapak Ibu, ini merupakan kompetensi yang akan nanti ditanyakan oleh asesor ketika Bapak Ibu melakukan sesi wawancara, dan ini kami akan memberikan beberapa contoh pertanyaan yang akan diajukan oleh asesor nantinya. Ini hanya contoh Bapak Ibu ya, tidak mesti nanti akan disampaikan oleh asesor. Nah, yang pertama Bapak Ibu nanti akan ditanyakan tentang tujuan atau misi Bapak Ibu sebagai guru tentunya. Bagaimana Bapak Ibu menjalani panggilan hidup sebagai pengajar yang memberi dampak positif secara luas, baik bagi anak didik maupun lingkungan sekitar, sehingga terjadi proses transformasi yang menunjukkan kemajuan positif baik bagi diri Bapak Ibu sendiri maupun anak didik dan lingkungan sekitar. Nah, ini ada beberapa contoh pertanyaan dalam kompetensi ini Bapak Ibu yang sering diajukan oleh asesor. Contohnya seperti ini. Apa tujuan dan motivasi Anda mendaftar sebagai calon guru penggerak? Dan contoh yang kedua biasanya juga disampaikan oleh asesor. Siapa saja yang mendukung Anda untuk mendaftar sebagai calon guru penggerak? Nah, kemudian kompetensi yang kedua yaitu membangun hubungan yang positif. Bagaimana Bapak Ibu atau kandidat atau peserta mengembangkan dan menggunakan hubungan kolaboratif untuk memfasilitasi pencapaian tujuan kerja sebagai pengajar. Ini ada beberapa contoh pertanyaan sering diajukan pada kompetensi ini. Jelaskan kerjasama kolaboratif yang pernah Anda alami, di mana, dalam hal apa, bersama siapa,
bagaimana dan hasilnya seperti apa. Kemudian contoh pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan Anda ketika berinteraksi bersama orang lain? Apakah ada permasalahan, hambatan atau tantangan? Nah, ini yang sering ditanyakan pada kompetensi ini. Kemudian kompetensi yang ketiga Bapak Ibu, yaitu daya juang atau resiliensi. Bagaimana seorang pengajar yang terus berupaya, fokus dan positif saat mencapai tujuan yang ingin dicapai, serta bangkit kembali saat menghadapi kegagalan mencapai tujuan. Nah, ada beberapa contoh pertanyaan yang sering disampaikan, yaitu jelaskan kesulitan Anda ketika sedang membangun kerjasama untuk mencapai suatu tujuan dan bagaimana Anda mengatasinya. Kemudian contoh yang kedua, apa saja kelebihan Anda yang dapat mendukung tercapainya tujuan tersebut? Misalnya berpikir positif, pantang menyerah, senang berkomunikasi dan berdiskusi untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian kompetensi yang keempat, inisiatif untuk mengambil tindakan. Sebagai pengajar yang bertindak segera untuk mencapai tujuan, melakukan tindakan untuk meraih sasaran yang melampaui persyaratan minimum, bersikap proaktif dan mandiri. Nah, pada kompetensi ini ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh asesor. Di antaranya, ceritakan pengalaman Anda dalam menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran. Apakah Anda melakukannya karena inisiatif sendiri atau dorongan dari orang lain? Misalnya, rendahnya kemampuan literasi siswa sehingga Anda membuat ide kegiatan untuk meningkatkan minat baca siswa melalui program pojok baca dan sebagainya. Nah, ini sekedar contoh Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya, yang kelima, yaitu pembelajaran yang berkelanjutan. Sadar akan area kekuatan dan area yang perlu diperbaiki sebagai pengajar, aktif menemukan cara-cara efektif untuk terus mengembangkan dan memperbaiki diri melalui proses pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, ada beberapa contoh pertanyaan yang sering diajukan, yaitu ceritakan apa kelebihan dan kekurangan diri Anda khususnya sebagai seorang pengajar. Kemudian ada contoh selanjutnya, apa saja kegiatan yang sudah Anda lakukan untuk meningkatkan kompetensi diri sebagai seorang pengajar. Misalnya ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan training, workshop, IHT, uji kompetensi, aktif berorganisasi dan lain-lainnya. Jadi pastikan Bapak Ibu juga sudah mempersiapkan ya, atau mengingat kembali pelatihan-pelatihan yang sudah diikuti oleh Bapak Ibu baik 3 atau 2 tahun sebelumnya. Kemudian yang keenam Bapak Ibu, yaitu mengembangkan orang lain. Nah, di sini Bapak Ibu akan dikulik ya beberapa pertanyaan yang sering disampaikan oleh asesor ketika menanyakan kompetensi bagaimana Bapak Ibu mengembangkan orang lain, yaitu ceritakan pengalaman Anda ketika membantu orang lain, dengan siapa, dalam hal apa, kapan, dan bagaimana hasilnya. Kemudian ada juga pertanyaan-pertanyaan lain seperti dukungan apa saja yang Anda berikan bagi orang tersebut, hambatan apa yang Anda temui, dan bagaimana cara Anda mengatasinya. Kemudian kompetensi yang ke-7 yaitu kematangan etika. Ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu yang sering diajukan di sini. Contohnya, berikan contoh pengalaman Anda dalam menghadapi situasi yang paling menantang, kompleks atau sulit saat menjalankan tugas Anda, dan bagaimana sikap Anda waktu itu. Nah, ini misalnya ketika melaksanakan suatu ide dalam kegiatan, lomba, PTK, inovasi pembelajaran dan lain, dan Anda sebagai inisiatornya tetapi tidak mendapatkan dukungan sepenuhnya dari rekan sejawat atau bahkan dari kepala sekolah Anda. Kemudian kompetensi yang ke-8 yaitu pengambilan keputusan. Ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan ya dalam kompetensi ini Bapak Ibu, yaitu seperti ceritakan pengalaman Anda ketika memimpin suatu tim atau kelompok
dalam menjalankan program atau kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Bagaimana cara Anda dalam mengambil setiap keputusan ketika menjadi pemimpin tim? Nah, ini beberapa contoh pertanyaan Bapak Ibu ya. Ada beberapa contoh pertanyaan yang tentunya tidak mesti seperti ini Bapak Ibu. Tapi ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang sering disampaikan atau diajukan oleh asesor ketika sesi wawancara. Ketika menjawab sesi wawancara, maka Bapak Ibu dapat menggunakan metode STAR. Metode STAR itu apa sih Bapak Ibu? Yaitu S-nya itu situasi, kemudian T-nya tantangan, aksi, dan result atau hasil. Nah, situasi itu seperti apa? Jadi situasi itu Bapak Ibu nanti menggambarkan situasi yang sedang Bapak Ibu alami, begitu. Kemudian tantangan itu apa saja yang Bapak Ibu hadapi ketika melakukan sebuah aksi atau sebuah program. Kemudian aksi, yaitu apa saja yang Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan atau apa saja yang Bapak Ibu lakukan ketika melakukan sebuah kegiatan. Kemudian hasilnya Bapak Ibu bisa menceritakan bagaimana hasil yang Bapak Ibu dapatkan ketika sudah melakukan sebuah kegiatan atau sebuah aksi. Nah, itu Bapak Ibu bisa melakukan ketika menjawab pertanyaan dari asesor, bisa menggunakan metode STAR, yaitu menceritakan situasinya, tantangannya, kemudian aksinya, dan hasilnya seperti apa. Ingat Bapak Ibu, ketika melakukan sesi wawancara, jangan sekali-kali Bapak Ibu menggunakan kata saya akan, tapi gunakanlah kata saya telah, gitu ya. Ketika Bapak Ibu menggunakan kata-kata kita, maka Bapak Ibu juga menyertakan bersama siapa, bersama si A, bersama si B, bersama si C, dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan. Ini akan kami berikan tips dan trik singkat ya. Ketika Bapak Ibu melakukan simulasi mengajar dan wawancara, ini beberapa trik dan tips yang sudah kami himpun. Nah, yang pertama, ketika Bapak Ibu melakukan simulasi mengajar, ya, tipsnya atau triksnya, jadi Bapak Ibu pahami kembali RPP yang sudah Bapak Ibu unggah. Jadi pastikan Bapak Ibu itu betul-betul menguasai, ya, memahami setiap sintak-sintak yang ada di dalam RPP yang Bapak Ibu unggah. Kemudian persiapkan materi, pelajaran, media, dan alat peraga yang Bapak Ibu cantum di dalam RPP yang sudah Bapak Ibu unggah. Jadi itu sebelum Bapak Ibu melakukan simulasi mengajar, Bapak Ibu pastikan persiapan yang Bapak Ibu seperti media, ya, seperti alat peraga dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu pelajari langkah-langkah pembelajaran yang ada di dalamnya, dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti sampai dengan kegiatan penutup. Betul-betul Bapak Ibu pahami langkah-langkah pembelajarannya. Kemudian Bapak Ibu latih skenario pembelajaran selama 10 menit secara berulang-ulang. Jadi tidak cukup hanya dengan sekali atau 2 kali latihan Bapak Ibu. Latihan berulang kali, ya, sampai Bapak Ibu betul-betul menguasai RPP Bapak Ibu selama dengan durasi waktu 10 menit. Nah, jika latihan pertama misalnya Bapak Ibu ketika latihan sampai 15 menit, maka usahakan latihan berikutnya Bapak Ibu mendekati 10 menit. Begitu seterusnya sampai Bapak Ibu bisa melakukan simulasi mengajar sampai dengan 10 menit. Ya. Kemudian ketika Bapak Ibu melakukan simulasi mengajar, tidak lebih dari 10 menit yang sudah ditentukan. Karena kalau lebih dari 10 menit, nanti Bapak Ibu akan di-cut atau akan dihentikan oleh asesor. Kemudian ketika Bapak Ibu melakukan simulasi mengajar, lakukan senyata mungkin seperti Bapak Ibu melakukan kegiatan mengajar sesungguhnya di dalam kelas. Kemudian ketika Bapak Ibu mendapatkan pertanyaan dari asesor, maka silakan Bapak Ibu menjawabnya dengan lugas, jelas, dan berbahasa yang santun. Kemudian ketika Bapak Ibu menerima masukan dari asesor, maka ucapkan terima kasih kepada asesor. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sering disampaikan Bapak Ibu ketika setelah selesai melakukan simulasi mengajar. Ini ada beberapa contohnya.
apa kekurangan dan kelebihan selama pembelajaran. Nah, itu sering ditanyakan oleh asesor. Kemudian penilaian apa yang digunakan. Kemudian apa yang dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran. Apa yang Anda lakukan jika kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, ini beberapa pertanyaan yang sering disampaikan oleh asesor ketika Bapak Ibu telah melakukan simulasi mengajar. Kemudian ada beberapa tips ketika Bapak Ibu melakukan wawancara. Bapak Ibu hadir tepat waktu dan internet stabil tentunya selama minimal 1 jam, karena durasi waktu yang dibutuhkan ketika melakukan sesi wawancara ini adalah 1 jam. Kemudian Bapak Ibu berbicara santun dan tegas dalam menjawab pertanyaan. Jujur dengan apa yang diceritakan, tidak mengada-ada Bapak Ibu ya, karena biasanya asesor itu bisa mendeteksi ketika Bapak Ibu menjawab mengada-ada, itu bisa dideteksi oleh asesor. Kemudian sampaikan pengalaman yang terbaru Bapak Ibu, 2 atau 3 tahun terakhir ya, dan itu merupakan real pengalaman yang Bapak Ibu alami di sekolah. Nah, itu barangkali Bapak Ibu tips dan trik yang dapat kami sampaikan atau kami bagi kepada Bapak Ibu. Ya, semangat kepada Bapak Ibu ya, mudah-mudahan pada seleksi kedua bagi Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11, Bapak Ibu dapat lulus semuanya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu patah semangat. Silakan mempersiapkan diri untuk melakukan simulasi mengajar ataupun wawancara. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti semua tips dan trik yang sudah kami bagikan tadi. Kami yakin Bapak Ibu akan lulus ya. Semangat lagi sekali. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dapat lulus pada tahap kedua pada seleksi calon guru penggerak angkatan 11. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.